Ini sih Bu. Oh, masuk Bu. Silakan. Duduk Bu. Perkenalkan Bu, saya Bidan Elis. Ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Siti Aisyah. Halo. Ibu Siti Aisyah Bu ya. Oh iya. Bu, ini datang kontrol ada keluhan atau Mau kontrol aja. Iya Kak, lagi video kan Kak Elis. Oh iya, sekalian mau konseling menyusui atau persiapan menyusui Bu ya? Iya. Oh iya Bu. Nanti Bu, kali ini saya Bidan Elis ini akan memberikan edukasi tentang menyusui. Nanti kita langsung menggunakan alat peraga. Jadi sangat bagus sekali untuk Ibu. Ibu sekarang hamil anak keberapa Bu? Oh, anak pertama, pas sekali. Cocok Bu ya. Izin Bu, sebelum kita berikan informasi tentang ASI eksklusif atau menyusui tadi, boleh Bu Ibu menjawab ada beberapa pertanyaan Bu sebelum oh iya. Yang kosong. Oh iya. Tadi salah. Nomor handphonenya yang aktif kan Bu? Iya. Nanti ada kita mau buat grup WhatsApp untuk konseling menyusui atau konseling ASI, persiapan menyusui di sana ya Bu. Izin Bu, tanda tangannya Bu. Ini kan Bu ada tadi itu udah beberapa pertanyaan Bu ya sebelum saya berikan informasi. Jadi seputar ASI itu ASI air susu ibu. Nah ASI eksklusif namanya itu kalau kita memberikan air susu kita atau ASI kita kepada bayi kita selama 6 bulan tanpa tambahan apapun Bu. Iya, berarti nggak ada pendamping. Iya, nggak ada pendamping. Belum dapat pendamping sampai anak itu nanti umur 6 bulan atau bayi itu umur 6 bulan. Dan juga Bu, ASI eksklusif ini sangat bagus karena nutrisinya yang paling sempurna untuk bayi kita. Jadi kalau misalnya kita sebagai ibu sedang seperti sekarang nih Ibu lagi mengandung, ya pasti Ibu kan ada rencana nanti ini kalau anaknya lahir mau dikasih apa? Mau ASI aja kan saya kan nggak kerja. Oh iya benar, mau ASI aja kan Bu. Apalagi kita misalnya ibu rumah tangga gitu kan pasti kan memberikan yang terbaik untuk anak ya Bu. Jadi Bu, untuk memberikan ASI tadi Bu, ada berbagai macam cara atau berbagai macam posisi juga sih kalau misalnya untuk mau menyusui gitu. Nanti bisa saya sampaikan sama Ibu seputar untuk cara-cara menyusui. Karena cara-cara menyusui itu juga Bu mempengaruhi keberhasilan ASI eksklusif tadi Bu selama 6 bulan. Terkadang pada saat cara menyusuinya kurang baik, akhirnya ASInya tidak keluar dengan banyak. Akhirnya anak sebelum 6 bulan sudah diberikan susu tambahan atau susu formula gitu Bu ya. Iya. Apalagi Bu ini kan anak pertama Bu. Jadi saya mau bagikan informasi nih cara menyusuinya. Kita menggunakan alat peraga langsung ya Bu. Menggunakan alat peraga langsung. Nah di sini Bu. Misalnya nih, ini payudara kita ya, payudara ibu nih. Nah, jadi sebelum kita mau menyusui anak, gitu kayak sekarang lah lagi hamil gini Bu ya, persiapan menyusui sudah mulai boleh dijaga kebersihannya, apa dibersihkan putingnya,
puting-putingnya itu Bu, ada kan putih-putih di sana, udah mulai bisa dibersihkan pakai kain halus ya. Udah mulai perawatan payudara namanya Bu ya, mulai dibersihkan untuk persiapan menyusui. Dan nanti kalau misalnya sudah menyusui atau dalam proses menyusui, nah ini kan area puting Bu. Nah ini kan yang hitam-hitam nih namanya kalau di kita areola namanya Bu ya, yang hitam-hitamnya nih. Nah di sini Bu ini kan tampilan luarnya. Nah kalau tampilan dalamnya itu kira-kira seperti ini Bu. Nah di sini tuh yang di belakangnya bagian hitam-hitam tadi, di situ ada saluran ASI, ada tempat produksi ASI. Nah tepat di belakang yang bagian hitam-hitam payudara tadi Bu. Nah oleh karena itu pada saat kita mau menyusui Bu, area yang hitam di sini tidak boleh dijepit atau ditutup gini. Biasanya kan orang di ini ya pijat gitu ya. Iya, dipijat gini kan, akhirnya jadi ketutup area yang hitam ini Bu. Kalau ini ketutup nanti menghambat produksi ASI-nya. Jadi itu tidak boleh ditutup. Dan kemudian terkadang nih kita, apalagi kayak anak pertama nanti ibu ini kan, nanti terkadang kalau anak menangis-nangis terus nanti gimana ya, lapar nggak ya, jangan-jangan dia belum kenyang gitu kan. Akhirnya memberikan susu tambahan karena merasa ASI-nya sedikit atau nggak banyak, nanti anaknya kelaparan, nggak kenyang gitu ya. Nah kalau misalnya nih Bu, anak kita itu sudah dapat kita cukupi dengan ASI kita tadi, sekalipun belum banyak ASI kita, apalagi kalau hari-hari pertama melahirkan sampai seminggu itu belum banyak memang Bu ya, wajar. Nah karena juga lambung bayi itu Bu ketika baru lahir itu masih sekecil ini, masih sebesar guli ya. Jadi karena masih kecil segini, masih sebesar guli, jadi bayi itu sudah tercukupi dengan ASI yang kita berikan tadi. Jadi kita jangan rasa panik atau jangan rasa takut bayi kita itu kelaparan atau dia belum kenyang kayak gitu Bu. Karena ASI kita tuh sudah dapat mencukupi karena dia lambungnya masih kecil. Nah begini Bu, kalau misalnya 1 hari, nah kalau misalnya 4 hari, 3 hari masih sebesar ini, masih kecil juga. Jadi masih tercukupi dengan ASI kita, sekalipun ASI kita belum banyak karena lambungnya juga masih kecil. Lambung bayi kita, nah kalau 1 minggu baru sebesar ini, dan kalau 1 bulan pun Bu masih juga sebesar ini ya. Nah sebesar telur. Jadi belum besar. Jadi kita jangan khawatir bayi kita itu kelaparan gitu kan Bu. ASI kita pasti mencukupi lah untuk bayi kita. Kita harus sugesti diri kita terus, ASIku banyak, anakku kenyang kok, tercukupi kok. Jadi kalau misalnya nih terkadang ada keluarga menyuruh berikan aja susu formula atau apa gitu, gak usah gitu Bu. Ini Bu cara menyusuinya Bu ya. Kalau misalnya nanti nih ibu nih kan, supaya lebih percaya diri nih untuk kesiapan nanti menyusui kalau bayinya udah lahir. Sebelum nanti ibu proses menyusui, ibu harus ngambil dulu posisi yang nyaman. Kalaupun lagi duduknya bersandar, enak, nyaman gitu ya. Dan juga tangan kita harus sudah kita bersihkan dulu sebelum kita memegang bayi kita ya Bu ya. Harus kita bersihkan, bisa di wastafel kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya nih tangan kita sudah bersih, kita juga posisinya sudah nyaman, atau kalau ada bantal boleh taruh di belakang punggung ya supaya nyaman. Baru kita gendong bayi kita, dan kemudian pada saat kita menggendong bayi kita, jadi bayi kita ini pun Bu dalam proses menyusui harus nyaman juga, harus kita dekap. Didekap. Jadi dadanya itu nempel ke dada kita, gitu ya, kita dekap, dadanya nempel ke dada kita, kemudian telinga bayi kita itu sejajar dengan bahunya, menandakan bahwa posisinya sudah bagus, sudah baik, sudah mendekat gini. Nah, ketika posisi ibunya sudah nyaman, kemudian posisinya bayinya juga sudah nyaman, sudah pas, kepalanya ada di siku kita, kemudian barulah kita mulai proses menyusui tadi ya Bu ya. Dalam memulai proses menyusui tadi Bu, awalnya kita keluarkan sedikit dulu air susu kita, keluarkan sedikit lalu kita oleskan di pinggirnya sini. Iya, kita oleskan di pinggirnya situ, baru kita rangsang Bu. Kita rangsang bibir anak kita, jangan langsung didorong gitu kan. Nanti dia nangis gitu kan. Jadi kita rangsang dulu bibirnya,
Kemudian setelah bibirnya terbuka baru kita masukkan puting susu kita, baru kita menyusui gitu Bu ya. Nah dalam menyusui Bu, posisi tangan kita Bu, seperti saya bilang tadi tidak boleh menutupi. Nah, jadi harus dari atas yang bagian hitam, yang 4 menyangga, yang jempol di atas, yang 4 menyangga, posisinya begitu. Dan kemudian pada saat kita menyusui tadi Bu, nah kita pastikan juga anak itu mengisap dengan benar. Nah, apa sih Bu Elis ciri-cirinya anak itu mengisap dengan benar? Nah, biasanya Bu ciri-cirinya itu bibir anak, mohon maaf, dia agak turun sedikit ke bawah gini. Oh iya. Kayak gitu kan, baru terdengar suara menelan. Jadi berarti dia sudah mengisap dengan benar. Jadi kalau misalnya nih belum lagi kita dengar itu, berarti dia belum posisi yang tepat. Bisa kita ulangi lagi, merangsang, baru kita membuka dan kita berikan. Nah, setelah misalnya anak sudah mengisap dengan benar, biasanya anak juga akan tenang, ibunya juga akan tenang, gitu ya. Kita juga tenang, anak juga tenang dalam proses menyusui. Nah, setelah anaknya kenyang Bu, kemudian kita mengeluarkan puting susu kita tadi nih Bu. Caranya harus kita turunkan dulu dagu anak, turunkan dagunya, baru kita keluarkan putingnya, gitu ya, supaya jangan ketarik, supaya puting kita juga jangan lecet gitu Bu. Dan kemudian baru setelah anak kenyang jangan langsung kita baringkan ya, nggak boleh, harus kita sendawakan dulu ya, 5 menit sampai 8 menit harus kita sendawakan dulu anak kita. Setelah dia sendawa, boleh begini, nyendawakannya boleh juga begini Bu. Nah, kita sendawakan, baru setelah itu baru kita baringkan kayak gitu. Boleh langsung gitu ya. Bu, kira-kira ada nggak Bu yang mau ditanyakan nih Bu? Ada, karena mungkin saya baru mau menjalin nanti ya. Iya. Mengenai perawatan payudara tadi kan. Oh iya Bu. Kan nggak, kalau dia biar dia nggak lecet gitu dan nggak sakit gitu, gimana Iya. kira-kira perawatan? Oh iya, jadi kalau misalnya nih payudara kita kan suka lecet gitu kan Bu. Kalau misalnya mungkin pernah ngelihat kali ya. Nah, pernah ngelihat orang payudaranya lecet. Jadi harus kita olesi tadi Bu. Sebelum kita menyusui, kita keluarkan sedikit ASI kita, baru kita olesi Sama air susunya gitu. Iya, sama air susunya. Jadi ASI itulah yang kita buat mengolesi. Nah, kemudian setelah nanti selesai proses menyusui wajib kita bersihkan. Supaya dia tidak berkerak nanti. Jadi kerak itu kalau mengelupas jadi lecet. Jadi harus kita bersihkan, ambil air hangat, air bersih, pakai kain gitu, kain lembut, baru kita bersihkan area payudara kita. Gitu Bu. Jadi kita kan kalau sekarang lagi ini kan dia ada juga kerak-keraknya gitu sedikit. Jadi kita harus bersihkan dari sekarang atau nanti pas mau udah melahirkan gitu. Oh iya, jadi dari sekarang, sekarang. dan sekarang sudah mulai bisa ya Bu. Kan ada tuh kayak di tengah-tengah di puting-putingnya tuh ada yang putih-putih itu biasanya. Itu Ibu ambil air hangat atau air mandi biasa itu. Pas kita mandi tuh, setiap mandi tuh harus sudah mulai Ibu bersihkan. Jadi supaya dia nanti pun tidak terjadi penyumbatan, tersumbat gitu. Atau dia langsung dia cepat dia keluarnya. Jadi dari sekarang udah mulai Ibu bersihkan ya. Nah, setiap mandi Ibu bersihkan, Ibu pijit-pijit di area payudara kiri dan kanan. Nah, kiri dan kanan harus dibersihkan gitu Bu. Kalau mengenai ini Bu, kadang kan pernah dengar orang asinya sedikit gitu, terus kalau habis melahirkan Iya. makannya kan nggak boleh makan macam-macam nih, paling sayurnya sayur ikan gitu. Nah, biar dia biar dia air asinya bagus, terus lancar terus gimana? Oh, Atau iya. makanannya atau gimana? Jadi kan banyak juga kan sekarang orang tuh mau sebelum menyusui ini kayak Ibu sekarang kan lagi dalam proses mengandung sudah mulai mencukupi nutrisi untuk mengasihi nanti atau menyusui nanti gitu ya Bu. Sayur-sayuran hijau harus banyak, kemudian tahu, tempe, telur, ikan, daging harus lebih banyak. Apalagi sayuran hijau Bu. Mungkin sekarang kita 1 porsi nih. Nanti pada saat menyusui sayuran hijau harus lebih banyak, harus bisa sampai 2 porsi, bahkan itu kuahnya itu Bu, kalau bisa itu kita minum gitu. Air putihnya juga harus banyak. Ya kalau menyusui memang gitu, harus lebih banyak kayak gitu konsumsi makanannya ya, supaya asinya banyak. Mungkin nanti karbohidratnya boleh kita kurangi atau nasi boleh dikurangi. Tapi kalau kayak sayur-sayuran, buahan, ikan, lauk pauknya gitu Bu, harus lebih banyak. Dan kemudian juga Bu,
sekarang tuh kan ada tuh yang suplemen menyusui kayak gitu kan, dari jauh-jauh hari kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kita nggak tercukupi dari makanan kita sehari-hari, bisa ditambah dengan suplemen menyusui juga. Kayak misalnya ada Asifit atau yang tren-tren sekarang ada Mogu gitu-gitu kan. Iya, Bu. Kalau saya kuat makan sih. Kok makan ya? Iya bagus itu Bu. Kalau bisa kita dari nutrisi alami, dari makanan yang kita makan itu sangat bagus sekali. Itu nanti mudah-mudahan asinya tuh banyak, bahkan kayak sampai berair-air kayak gitu Bu. Tumpah gitu ya. Iya mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi hati yang bahagia, kita juga menyusui menjadi hal yang menyenangkan, nggak boleh stres dalam menyusui. Karena gini Bu, ASI ini sangat bagus. Terlebih lagi sekarang kan banyak kejadian stunting Bu. Jadi ASI ini dapat mencegah atau menurunkan resiko anak-anak terjadinya stunting. Jadi dari ASI eksklusif itu sudah mulai harus kita berikan dari sekarang. Kayak gitu Bu. Ada lagi Bu kira-kira Bu? Satu lagi. Oh iya boleh. Kan kalau orang tua dulu ya ngasih belum sampai kalau tadi eksklusif 1 sampai 6 bulan ya. Iya, benar sampai 6 bulan Bu. Kadang kan dia nggak nyampe 6 bulan pun karena mungkin sering nangis terlewat gitu kan, tambah makan pisang gitu. Kadang orang tua dulu kan. Kadang kita tinggal sama orang tua gitu kan. Kadang, benar. Gimana tuh kira-kira Bu? Oh iya, sebenarnya nggak boleh Bu, jangan dikasih ya. Memang orang tua zaman dulu masih gitu, tapi mungkin bisa kita rubah pelan-pelan atau diinformasikan. Kadang kan suka susah juga menolak anjuran orang tua ya, kalau udah disuruh gitu kan nantinya. Tapi itu nggak boleh. Jadi ASI eksklusif itu 6 bulan. Jadi anak itu selama 6 bulan Bu hanya diberikan air susu ibu dan juga obat kalau memang ada perlu obat-obatan. Selain dari ASI dan obat tidak boleh diberikan, air putih juga nggak boleh, apalagi tadi pisang atau misalnya diberikan bubur atau makanan lain pepaya gitu-gitu kan. Nah itu nggak boleh Bu, karena belum bisa untuk pencernaan anak. Makanya terkadang anak jadi mencret, jadi alergi terhadap makanan gitu Bu. Karena belum bisa, belum boleh ya. Nanti boleh juga disampaikan ke orang tua atau kakaknya, mungkin pernah ngelihat gituin. Gak boleh ya, nanti kalau untuk si baby yang akan lahir nantinya jangan diberikan makanan tambahan apapun sampai dia berumur 6 bulan karena pencernaannya belum kuat. Oke, ada lagi mau ditanya Bu? Mungkin itu aja dulu Bu. Oh iya, Bu, kita nih kan tadi kan udah peragakan nih menyusuinya pakai alat peraga langsung nih. Mungkin lebih bagus lagi kalau Ibu mencoba langsung, mau nggak? Boleh ya, apalagi anak pertama kan. Gini Bu. Nah, posisinya Bu harus di siku, harus di sini. Iya. Tangan anaknya di belakang. Iya. Ibunya harus posisi nyaman dulu. Iya, oke. Bagus, kemudian baru mulai. Setelah ibunya nyaman, anaknya nyaman. Nah, iya, gini ya Bu. Sebelum kita berikan harus kita keluarkan dulu sedikit tadi ya, kita olesi Bu ya. Kita olesi dulu sedikit, baru kita pancing. Baru kita pancing, baru kita susui. Nanti kalau misalnya anak menyusui sudah benar, biasanya kedengar suara gimana Bu? Dia apa tadi? Suara nelan gitu kan? Suara nelan terus bibirnya terbuka kan? Iya benar sekali. Jadi nah setelah begitu Bu kita dengarkan suara menelannya, baru posisi menyusunya juga sudah benar, biasanya anak akan rileks ya, ibunya juga rileks. Nah kalau misalnya nih anak udah kenyang, kita mengeluarkan puting susunya gimana Bu? Dia tadi bibirnya kita ini dulu lihat ke bawah nggak gitu? Iya, baru dikeluarkan pelan. Oke, baru disendawakan. Oke, baru kita boleh baringkan ya Bu. Kalau sebelum disendawakan nggak boleh dibaringkan, takutnya anaknya nanti muntah atau gumoh, masuk ke hidung, bisa kena ke paru-paru jadi sesak napas ya Bu ya. Bagus sekali Bu, bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti langsung bisa untuk menyusui anaknya nanti ya Bu. Nanti kan nih kita akan adakan juga grup konseling untuk di WhatsApp. Nanti Ibu bisa juga bertanya di sana, apalagi kalau misalnya ada kendala pada saat proses menyusui atau persiapan menyusui nanti kita akan masukkan di WhatsApp. Ibu boleh bertanya di sana ya. Nanti kita berikan juga informasi-informasi di sana Bu. Ibu Siti Arisa ya Bu. Iya,
teleponnya. Itu nomor handphone suami saya. Nomor handphone WA boleh gitu. Ah, yang WA ibu aja. 082 Bu ya. Iya. Boleh tanda tangan di sini Bu. Oke Bu Siti Aisyah. Nomor WA-nya bukan tadi nomor suami saya pula. Nomor HP biasa ini tadi. Oh, yang nomor WhatsApp aja Bu. Iya, nomor saya. Berapa yang nomor WhatsApp Bu? 0852 0852 6186 6186 4628. 4628 Siti Aisyah. Oke, Bu, ini kan Bu udah kita berikan penjelasan dan Ibu pun tadi sudah mantap sekali ya, sudah bagus sekali mempraktekkannya pun sudah bagus sekali. Boleh ada kami pertanyaan lagi Bu setelah memberikan informasi, boleh dijawab kembali Bu. Ya. Ini Bu ya. Oke, terima kasih Bu Siti. Bu, ini kita juga ada memberikan roti ibu hamil ya Bu. Iya. Apalagi di bulan puasa kan, supaya nutrisi ibunya terpenuhi. Ini Bu ya, roti ibu hamilnya. Makasih, Baik Bu, makasih ya Bu. Makasih Bu. Iya Bu. Sehat-sehat ya Bu.